Assalamualaikum anak-anak. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini anak-anak kelas 2 dan anak-anak kelas 3 bisa berkumpul dengan Bu Alfi lagi ya pada hari ini ya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu, ketua kelas dari kelas 2 silahkan memimpin berdoa ya. Ya, baik anak-anak, untuk sebelumnya Ibu akan menjelaskan ya mengapa hari ini kok kelas 2 sama kelas 3 itu digabung ya. Hari ini kelas 3 harus Ibu gabung dan Ibu rangkap kelasnya dikarenakan wali kelas kalian, Bu Evi, itu berhalangan hadir hari ini karena Bu Evi sedang sakit ya. Maka dari itu untuk kelas 3 Ibu rangkap dan Ibu gabungkan belajar bersama dengan adik-adik kelas 2. Ibu harap adik-adik kelas 2 dan kakak kelas 3-nya itu bisa saling mengerti dan mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik ya. Ibu akan absen kalian ya, mulai dari kelas 2 dulu ya. Ahmad Rufi hadir, Ahmad Zilfi. Kemudian setelah Ibu mengabsen kelas 2, Ibu akan mengabsen anak-anak kelas 3 ya. Muhammad Wafi ya, Lili Yulia. Pelajaran Ibu mau review sedikit aja ya. Kemarin kelas 2, hari kemarin belajar tentang apa sama Bu Alfi? Oke, kemarin kita belajar cara membuat perahu kertas, betul sekali ya. Sudah bisa semua kan bikin perahu kertas ya? Bisa. Dari kelas 2 kemarin kita sudah membuat perahu kertas. Bahan yang dibutuhkan apa saja? Kertas, kemudian ya ada pensil untuk menggambar pola, bisa dibantu dengan pola seperti itu ya. Senang kali ya kemarin sudah bisa membuat perahu kertas. Oke ya. Kemudian untuk kelas 3 kemarin belajar apa sama Bu Evi? Oh, belajar perubahan wujud benda ya. Oke, Ibu mau tanya deh, kalau gitu perubahan wujud benda itu apa saja? Contohnya, angkat tangan dong satu anak. Oke, dari padat ke cair. Nah, contohnya yaitu adalah es batu yang meleleh, betul. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Oke, dari kelas 2 dulu. Kelas 2 hari ini kita akan belajar apa? Kita masuk tema 2, yaitu tema ke-1 ya. Jadi anak-anak kelas 2 pagi hari ini akan belajar menguraikan kosakata dan konsep tentang cerita pendek mengenai benda-benda konkret yang ada di lingkungan kita sekitar ya. Misalnya apa sih Bu benda-benda konkret itu Bu? Ya, benda-benda konkret itu adalah benda yang mudah kita ketahui ya, yang bisa kita ketahui yang ada di lingkungan kelas ini. Misalkan apa? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali. Misalkan di sini ada spidol ya. Spidol merupakan benda-benda konkret yang ada di lingkungan kita. Kita sekarang ada di lingkungan kelas ya. Maka dari itu, apa saja yang ada di kelas? Ada buku, terus kursi, kemudian apa lagi? Ada papan tulis, kemudian ada hand sanitizer, bermacam-macam ya. Apa itu namanya, benda-benda konkret yang ada di dalam kelas kita ya. Begitu halnya juga kelas 3 ya. Kelas 3 hari ini akan belajar tentang lambang-lambang Pancasila. Nah, karena di sini kita belajar benda konkret, apakah Pancasila dan sila-sila kita itu juga tertuang dalam sebuah benda? Ya, betul sekali, Romi. Ada bendanya ya, yaitu di atas. Iya, yaitu adalah Garuda Pancasila, gambar Garuda Pancasila, yaitu juga merupakan benda konkret yang ada di lingkungan kelas kita. Jadi hari ini anak-anak kelas 3 akan belajar mengenal Pancasila, kemudian lambang dari setiap sila, dan juga
contoh perbuatan setiap sila yang terkandung dari sila 1 sampai sila ke-5 ya. Paham ya anak-anak? Kelas 2 hari ini belajar apa dan kelas 3 belajar apa? Baik. Untuk kelas 2 terlebih dahulu ya, kita akan belajar tentang tadi apa, memahami konsep dan kosakata tentang cerita cerita pendek. Silakan anak-anak buka halaman ini ya, halaman 5 ya. Tolong ibu disimak dulu ya, ibu akan membacakan cerita pendek ya. Cerita pendek itu apa sih? Cerita pendek itu adalah sebuah cerita yang mengandung beberapa paragraf yang tidak terlalu panjang, namun cerita itu memiliki makna yang unik di dalamnya ya. Tolong halaman 5 diperhatikan, ibu membaca dan anak-anak memperhatikan dengan baik, betul ya. Hari ini hari Minggu. Ini anak-anak bisa menjelaskan apa isi ceritanya tadi, garis besarnya ya. Yang diceritakan dalam cerita itu tadi apa kira-kira? Oke, yang diceritakan inti dari cerita itu tadi adalah 1, membuat perahu kertas. Kakaknya ini berarti benda konkret yang bisa kita temukan pada lingkungan bermain ya. Kan kakak Tio dan Benny sedang bermain, yaitu bendanya apa? Bendanya perahu kertas. Berarti mereka sedang bermain di lingkungannya ya. Begitu ya anak-anak, bisa. Kalau begitu ibu berikan tugas ya, tapi kalian harus berkelompok ya untuk mengerjakannya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ibu beri waktu 5 menit untuk bergabung dengan kelompoknya ya. Silahkan, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing kan kelas 2. Maka dari itu sekarang dikerjakan halaman 8 ya. Ada 2 soal ini sembari mengerjakan. Kemudian kakak kelas 3 akan belajar tentang sila Pancasila ya. Kemudian juga memahami lambang sila Pancasila dan juga contoh perbuatan dari dari setiap sila ya. Maka dari itu anak-anak tolong diperhatikan ke depan. Ada berapa? Betul, sila kita ada 5. Apa saja? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan. Kemudian silakan kakak-kakak kelas 3 dilihat
buku tema 2-nya sudah pegang semua kan? Dilihat itu di halaman 8 ya. Nah, di sini ada contoh perbuatan. Pada hari Minggu, Dayu sedang bermain dengan Penny. Saat asyik bermain, kemudian Dayu mendengarkan suara azan. Kemudian Dayu pergi menuju masjid. Sedangkan Penny juga pergi menuju gereja untuk menjalankan ibadahnya. Nah, dari teks di atas, maka perilaku Dayu dan Penny sedang mencerminkan dari sila keberapa? Oke, dari sila keberapa anak-anak? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Betul, dari sila ke-1 ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun kita berbeda agama dan kepercayaan, tapi tetap harus saling menghargai, tidak mengolok-olok. Di mana Dayu jika mendengar suara azan, dia akan pergi ke masjid. Dan sebaliknya Penny juga pergi beribadah, tetapi di gereja, ya, karena si Penny ini beragama Nasrani. Begitu ya, Nana. Ada yang belum paham di sini? Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Oke, kalau begitu langsung saja kelas 3 akan diberikan tugas juga dengan Ibu sama dengan kelas 2. Tetapi kelas 3 juga harus berkelompok ya. Satu kelompok yaitu 4 orang. Di sini akan dipilih sendiri sesuai dengan absen sama dengan kelas 2. Absen 1 sampai dengan 4. Kemudian 5 sampai dengan 8. Ibu beri waktu 5 menit untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Buka di halaman 18. Di sini ada 4 contoh perbuatan beserta gambarnya ya. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Oke anak-anak, ini sudah dikumpulkan semua ya. Untuk yang kelompok kelas 2 ini sama yang kelas 3 semua sudah? Oke, sudah ya. Sekarang akan Ibu koreksi terlebih dahulu. Oke anak-anak, bisa minta perhatiannya sebentar ya. Untuk tugas kelas 2 sudah Ibu koreksi hasilnya. Memuaskan sekali, alhamdulillah anak-anak, kurang lebih ya sebagian besar sudah paham apa yang Ibu tadi sudah jelaskan. Kemudian untuk kelas 3 itu tadi ada satu kelompok yang kurang tepat untuk jawaban nomor 3 dan nomor 4 ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki di rumah. Dan ini Ibu kembalikan tugasnya masing-masing ya. Untuk tugasnya sudah Ibu bagikan semua ya. Oke. Nah, tidak terasa anak-anak sudah 2 jam saja kita belajar bersama di kelas ini. Nah, sebelum itu, tapi Ibu ingin tahu apa saja yang telah kita pelajari hari ini tadi. Ya, dari kelas 2 mungkin ada yang mengajukan tangan. Kita tadi telah mempelajari apa saja. Oke, Fauzan, boleh apa? Betul sekali Fauzan. Kita tadi belajar berbagai macam benda konkret yang ada di lingkungan kelas dan juga di lingkungan bermain ya, yang tadi anak-anak kerjakan ya. Yaitu benda konkretnya adalah perahu kertas saat di lingkungan bermain ya. Untuk di lingkungan kelas juga adalah alat-alat dan benda yang ada di kelas kita. Kemudian anak-anak tadi sudah bisa membacakan kembali cerita pendek yang ada di buku kalian yang berjudul Perahu Kertas, dan kemudian menguraikan dan mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan yang tadi sudah diberikan tugas oleh Ibu berdasarkan cerita Perahu Kertas tadi ya. Hebat sekali anak kelas 2. Terima kasih untuk Anda, untuk kakak kelas 3 sekarang ya. Tadi kita belajar apa saja? Ada yang angkat tangan? Yuk, seperti tadi adik kalian, Fauzan. Oke, Octavia, betul. Hari ini tadi kita belajar tentang Pancasila dan apa saja sila-sila yang terkandung dalam Pancasila itu tadi. Contoh perbuatannya apa ya. Kemudian lambangnya yang pertama adalah bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan kelima adalah padi dan kapas. Tolong kakak-kakak kelas 3 selalu diingat-ingat, jangan sampai lupa. Pancasila itu adalah pedoman untuk diri kita, untuk negara kita ya. Jadi contoh perbuatan yang harus kita lakukan itu setiap saat harus selalu diusahakan mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya, supaya kita menjadi pribadi yang baik dan berbudi luhur. Alhamdulillah. Kalau begitu anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk
pertemuan besok untuk kelas 2 ya. Silakan adik yang di kelas 2 itu mengerjakan lanjutannya di halaman tadi, yaitu halaman 20, mengenai menuliskan kembali cerita pendek ya. Jadi inti cerita pendek teman-teman ya. Untuk kelas 3 silahkan juga melanjutkan bab yang tadi. Jadi kalau mengerjakan halaman 14, selanjutnya di halaman 22 yaitu pilihan ganda mengenai materi PPKN ya. Silakan dikerjakan uji kompetensi subtema 2 ini tadi yang pembelajaran ke 1 ya anak-anak. Nanti akan ibu konfirmasi juga ke Bu Evi supaya besok atau lusa jika Bu Evi sudah sembuh bisa dikoreksi seperti itu ya anak-anak. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya Ibu. Kemudian Ibu minta untuk ketua kelas 3 sekarang bergantian memimpin doa sebelum kita mulai ya anak. Silahkan kakak kelas 3 untuk